warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Apakah semuanya sudah bergabung? Sudah, good. Nah anak-anak, biasakan untuk selalu tepat waktu seperti ini ya. Coba sekarang, apakah sudah siap untuk belajar pada hari ini? Jika sudah, silahkan dicek kembali buku tema dan alat tulisnya apakah sudah dipersiapkan. Kalau sudah, seperti biasa, Ibu akan cek terlebih dahulu kesiapan dan juga semangat anak-anak kelas 5 ini. Siap ya? Jika Ibu bilang kelas 5, kalian jawab, kami siap, kami hebat, dan selalu semangat. Mengerti? Oke, jika sudah mengerti, siap ya, ikuti yang Ibu contohkan tadi. Siap? 1, 2, 3. Kelas 5, kami siap, kami hebat, dan selalu semangat. Oke, karena semuanya sudah siap dan juga semangat, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan ingatkan terlebih dahulu tata tertib pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian silahkan nyalakan kamera selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, jangan memainkan kolom komentar kecuali ada hal yang ingin ditanyakan. Yang ketiga, matikan mikrofon jika ada ibu atau teman kalian yang sedang menjelaskan. Namun boleh kalian nyalakan kembali mikrofonnya jika ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Dan yang keempat, kalian diharapkan aktif selama pembelajaran berlangsung. Dapat dimengerti? Oke, jika sudah mengerti, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai? Oke anak-anak, coba Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat apa saja ciri dari makhluk hidup? Coba apa saja? Iya, betul. Yang pertama apa? Bernapas. Lalu ada apa lagi? Tumbuh. Apa lagi? Berkembang. Lalu bergerak. Dan masih banyak lagi. Betul ya? Nah, coba contoh dari makhluk hidup apa saja? Kita itu berarti manusia. Ada apa lagi? Hewan dan tumbuhan, betul. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu bergerak. Hal tersebut berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan dan pembelajaran 1. Silahkan, sudah dipersiapkan buku temanya? Sudah, good. Nah, tujuan pada pembelajaran hari ini yaitu kita akan mengetahui alat gerak apa saja pada hewan dan manusia beserta fungsinya. Yang kedua, kita juga akan mengetahui apa itu ide pokok dan bagaimana menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sudah dimengerti? Oke, jika sudah, sebelumnya Ibu juga sudah mengirimkan LKPD di WA Group. Nanti kalian boleh download dan pelajari serta cermati langkah-langkah atau petunjuk yang ada pada LKPD tersebut. Oke? Oke. Silakan sekarang di-download terlebih dahulu LKPD-nya. Oke, jika sudah, sekarang kalian silakan amati terlebih dahulu video yang akan Ibu tampilkan. Oke, nanti kalian amati setiap gambar yang ada dalam video tersebut. Dapat dimengerti? Oke, jika sudah mengerti, silakan simak videonya ya.
dari video yang sudah kalian amati tadi, di situ ada gambar apa saja? Iya, ada orang yang sedang berjalan. Lalu ada apa lagi? Betul, ada orang yang sedang bermain bola. Ada apa lagi? Hewan yang sedang bergerak. Tadi hewannya ada apa? Harimau. Ada apa lagi? Burung. Betul. Nah, dari gambar atau video yang sudah kalian amati tadi, ada yang tahu tidak? Apa sih alat gerak yang digunakan oleh hewan dan manusia? Apa coba? Jika ada yang sudah membaca buku temanya pasti tahu organ gerak pada hewan dan manusia itu apa saja. Rais, betul, tadi sudah menyebutkan apa saja? Tulang. Lalu ada apa lagi? Ada otot, betul. Nah, tulang itu termasuk organ gerak aktif atau pasif? Pasif, betul. Lalu untuk otot? Otot itu berarti alat gerak apa? Aktif, betul ya. Nah, jadi organ gerak pada manusia dan hewan itu ada dua macam, yaitu organ gerak aktif dan juga organ gerak pasif, betul. Tadi contoh dari organ gerak aktif yaitu otot, sedangkan organ gerak pasif yaitu tulang, betul ya. Nah, fungsi dari organ gerak pada hewan dan manusia itu apa saja? Iya, betul. Tadi tentunya fungsinya itu untuk bergerak atau melakukan gerakan-gerakan sehari-hari. Seperti apa? Iya, Raisa, tadi apa? Berjalan, lalu berlari, apalagi bergerak tadi main bola. Iya, betul. Kalau untuk hewan juga sama ya, ada yang untuk berjalan, berlari, dan lainnya. Sekarang kalian buka LKPD yang sudah ibu kirimkan. Sudah di-download semuanya? Oke, jika sudah silakan dibuka terlebih dahulu LKPD-nya. Ya, di situ ada petunjuk atau langkah-langkah kegiatan tentang membuat model sederhana organ gerak hewan atau manusia. Tapi sebelumnya kalian boleh simak video yang akan ibu tampilkan dulu ya. Di sini videonya terkait langkah-langkah atau cara membuat model sederhana organ gerak hewan atau manusia. Silahkan disimak terlebih dahulu videonya ya. Langkah pertama, ambil dan guntinglah gambar hewan tersebut pada bagian-bagian tubuhnya. Langkah kedua, tempelkan kertas yang sudah digunting pada bagian kardus. Langkah ketiga, gunting kembali gambar hewan tersebut. Langkah keempat, lubangi pada bagian organ gerak hewan tersebut, dan kemudian rangkailah bagian-bagian gambar tersebut menggunakan benang dengan rapi. Langkah kelima, tempelkan kayu pada bagian belakang kardus. Tempelkan pula kayu pada bagian kaki dan tangannya. Langkah keenam, buatlah agar alat-alat gerak hewan pada gambar tersebut dapat digerakkan sesuai dengan cara geraknya. Selamat mencoba! Oke anak-anak, tadi video yang ibu tampilkan sudah muncul di layar kalian? Sudah disimak videonya? Oke, sudah juga ya.
Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat petunjuk yang ada pada LKPD. Coba sekarang silahkan kalian baca terlebih dahulu petunjuk yang ada pada LKPD-nya. Nanti jika ada hal yang kurang dimengerti atau yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan ya. Bagaimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang dimengerti? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, nanti di situ juga ada arahan terkait dokumentasi. Nah, maksudnya itu kalian fotokan hasil dari model sederhana yang sudah kalian buat, baik itu model sederhana tentang organ gerak hewan ataupun organ gerak manusia. Hasilnya kalian fotokan lalu dikirimkan di WA ya. Mengerti? Oke, jika sudah mengerti, untuk tugas yang pertama, LKPD yang pertama, itu membuat model sederhana. Nah, sekarang kalian coba silahkan dibuka buku temanya halaman 3. Sudah? Di situ ada teks bacaan. Sudah ada? Oke, jika sudah ada, kita baca terlebih dahulu teks bacaannya secara bergiliran. Mulai dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Mengerti? Nanti Ibu akan sebutkan terlebih dahulu siapa saja yang akan membacanya ya. Oke, yang lain nanti boleh simak dan juga ikut membaca tapi dalam hati. Dan ingat untuk mematikan mikrofonnya jika ada temannya yang nanti membacakan. Mengerti? Oke, good. Sekarang untuk paragraf pertama silahkan dibacakan oleh Winotini. Boleh dibacakan terlebih dahulu paragraf pertama? Iya, terima kasih Winotini. Selanjutnya paragraf yang kedua silahkan dibacakan oleh Rania. Rania, silahkan dibacakan. Oke, terima kasih Rania. Untuk paragraf berikutnya, paragraf yang ketiga dibacakan oleh Fatir. Fatir ada? Oke, Fatir masih bergabung ya. Fatir, silahkan dibacakan paragraf yang ketiga. Terima kasih Fatir. Selanjutnya paragraf yang keempat Ibu minta dibacakan oleh Gilang. Gilang masih bergabung? Oke, Gilang masih bergabung ya. Silakan Gilang dibacakan paragraf yang keempat. Oke, terima kasih Gilang. Nah, untuk paragraf yang terakhir atau paragraf kelima, ada yang ingin sukarela membacakannya? Oke, karena banyak yang ingin membaca, untuk paragraf yang kelima ini atau paragraf terakhir ini kita baca bersama-sama saja ya. Oke, kita baca bersama-sama ya. Membaca dimulai. Oke, terima kasih ya, karena tadi kalian sudah membaca dengan baik dan juga benar. Nah, sekarang karena kalian sudah membaca teks bacaannya tentang organ gerak hewan dan manusia, coba dilihat di halaman berikutnya, di halaman 4. Di situ ada latihan. Nah, di LKPD yang Ibu kirimkan juga, latihannya terkait apa yang ada di halaman 4 dan juga 5. Di situ ada apa? Latihan yang pertama, menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Coba dilihat, di situ ada contohnya untuk paragraf pertama. Sudah dilihat? Iya, di situ ada contohnya ya. Sudah dimengerti contohnya? Oke, contohnya boleh dibacakan. Siapa yang membacakan contohnya? Boleh, silahkan Gilang bacakan. Iya, betul. Nah, tadi contoh dari paragraf pertama atau ide pokok dari paragraf pertama sudah dibacakan oleh Gilang. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait ide pokok dan kalimat pengembang ini? Tidak ada? Semuanya sudah mengerti tugasnya?
Oke, jika sudah mengerti, sekarang dilihat di halaman berikutnya, halaman 5. Ya, kalau tadi kalian diminta untuk mencari ide pokok dari setiap paragraf dalam teks bacaan, nah sekarang kalian diminta untuk mengembangkan ide pokok yang ada menjadi satu paragraf atau menjadi paragraf. Ya, betul. Minimalnya satu paragraf, betul. Nah, di situ ada ide pokoknya. Ada 3 ide pokok. Kalian nanti kembangkan menjadi paragraf. Mengerti? Oke, kalau paragraf itu berarti terdiri dari beberapa kalimat, betul. Oke, untuk latihan yang kedua ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Semuanya sudah mengerti? Nah, sekarang coba Ibu minta kalian kerjakan terlebih dahulu satu nomor dari setiap latihannya. Misalnya tadi, yang latihan pertama mencari ide pokok dan kalimat pengembang, kalian boleh kerjakan terlebih dahulu paragraf keduanya. Maksudnya ide pokok dari paragraf keduanya, dan juga kalimat pengembangnya juga dikerjakan ya. Lalu untuk latihan kedua, kalian boleh tentukan satu paragraf dulu dari satu ide pokok yang pertama. Mengerti? Oke, jika sudah mengerti, nanti kita akan diskusikan jawabannya bersama-sama ya. Oke, Ibu beri waktu 10 menit cukup. Oke, sekarang boleh dikerjakan ya. Satu nomor dari setiap latihan. Silahkan dikerjakan. Oke, anak-anak, ada yang sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah semua? Oke, jika sudah semua, kita bahas bersama-sama ya jawabannya. Boleh untuk latihan pertama, mencari ide pokok dan kalimat pengembang dari paragraf kedua dari teks bacaan. Siapa yang mau membacakan jawabannya? Pak Ujan mau membacakan? Boleh, Pak Ujan silahkan. Iya, jawabannya sama semua seperti Pak Ujan atau ada yang berbeda? Sama semua? Oke, kita lihat ya. Tadi Pak Hujan membacakan ide pokok dari paragraf kedua ini terletak pada kalimat pertama. Coba dilihat. Iya, semuanya sama? Sama. Nah, untuk kalimat pengembangnya ada pada kalimat berikutnya. Betul atau tidak? Betul. Ya, jadi jawaban yang disebutkan oleh Pak Hujan itu sudah betul. Semuanya jawabannya sama? Oke, berarti kalian betul semua ya. Nah, nanti untuk nomor 3 dan sampai nomor 5 dikerjakan seperti itu ya. Kalian cari ide pokoknya dan kalimat pengembangnya. Tuliskan di dalam tabel, mengerti? Oke, sekarang lanjut ke latihan yang kedua. Siapa yang mau membacakan jawabannya? Siapa? Anis mau membacakan? Boleh, Anis silahkan dibacakan jawabannya. Iya, betul ya. Nah, untuk jawaban latihan kedua ini pasti beda-beda dalam membuat paragrafnya. Nah, itu disesuaikan saja ya. Tapi tadi apa yang sudah disebutkan oleh Anis, jawabannya sudah bagus. Jadi, dalam satu paragraf itu minimal ada 2-3 kalimat. Iya. Iya, betul. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, sampai sini. Tugasnya dapat dimengerti? Oke, jika sudah mengerti, sisanya kalian kerjakan setelah meet selesai ya. Beserta dengan tadi tugas yang pertama, yaitu membuat model sederhana terkait organ gerak hewan atau manusia. Betul. Oke, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada, tadi kita sudah belajar apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak hewan dan manusia ada apa saja? Terdiri dari 2, yaitu organ gerak pasif dan juga organ gerak aktif. Betul. Yang termasuk organ gerak aktif tadi apa contohnya? Otot. Iya, betul. Lalu yang termasuk organ gerak pasif?
Tulang, betul. Nah, tadi juga sudah disebutkan fungsi dari organ gerak manusia dan hewan itu apa? Ya, untuk melakukan gerakan-gerakan sehari-hari. Contohnya seperti berjalan, lalu berlari, bermain, ya, dan lain-lain ya. Intinya gerakan-gerakan yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan hewan. Mereka juga bergerak seperti berjalan, berlari, dan lainnya. Nah, coba anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Oke, menyenangkan. Untuk kedepannya, berarti harus lebih menyenangkan lagi, siap. Nah, nanti untuk kedepannya juga kalian harus lebih aktif dan juga semangat, betul. Nah, anak-anak, selain tadi LKPD, Ibu juga sudah mengirimkan lembar evaluasi. Di situ lembar evaluasinya terdiri dari 4 soal. Ya, boleh dilihat terlebih dahulu lembar evaluasinya. Ya, silakan dilihat terlebih dahulu ya. Sudah ada? Oke, sudah dilihat semua lembar evaluasinya? Oke, jika sudah, di situ ada 4 soal uraian. Nah, nanti kalian jawab soal-soal tersebut sesuai dengan apa yang kalian pelajari pada hari ini ya. Atau kalian boleh tambah jawabannya dari sumber yang lain. Mengerti? Oke, jika sudah mengerti, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, ya. Oh iya, untuk pengumpulan tugasnya ya? Boleh. Nah, untuk pengumpulan tugasnya, Ibu tunggu sampai pukul 5 sore hari ini. Cukup? Bagaimana anak-anak? Sampai pukul 5 sore, apakah sudah cukup? Oh, ada yang mau mengaji terlebih dahulu ya? Baik, jika seperti itu, Ibu beri waktu sampai pukul 8 malam. Bagaimana? Cukup? Baik, jika sudah cukup, nanti jika ada yang mengumpulkan lebih dari jam 8 malam, maka Ibu akan kurangi nilainya atau poinnya ya. Setuju? Oke, setuju ya. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, untuk pembelajaran berikutnya, kalian boleh pelajari terlebih dahulu atau baca-baca terlebih dahulu pembelajaran kedua. Mengerti? Masih di tema yang sama dan subtema yang sama, betul. Oh iya, jangan lupa ya, dikumpulkan. Apa saja yang dikumpulkan? LKPD dan lembar evaluasi, betul. Sampai pukul 8 malam, ya. Baik anak-anak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih, maka Ibu cukupkan pembelajaran hari ini sampai di sini. Namun sebelum Ibu akhiri pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa setelah belajar menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak, karena hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat dan juga sangat aktif. Ibu harapkan untuk pembelajaran berikutnya kalian lebih semangat lagi dan lebih aktif lagi. Dan Ibu juga ucapkan terima kasih kepada para orang tua yang sudah mendampingi anak-anaknya belajar pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih kembali. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah, sampai jumpa. Waalaikumsalam.